Jangan expect mereka melakukan sesuai dengan advice lu. Ya udah, lu bantu aja, abis itu lupakan. Dari perjalanan gua bro, insight yang gua simpulkan, buat gua entrepreneurship is just a game. Sama seperti life is just a game. Jiwa entrepreneur lu kental karena your learning atau your journey? Kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah dari awal aja dia nggak tahu how to choose the game. Kalau di investor dia tinggal pick the game, I invest. Lu cuman di situ modalitas lu adalah lu udah punya duit dan lu siap angus. Kan bisnis itu kan ada win ada lose kan. Banyak sekali entrepreneur lama di dalam playing the game tapi nggak pernah winning the game. Oke teman-teman, selamat datang di Coolbiz, kuliah bisnis. Di Coolbiz ngomongin ilmu bisnis itu secara asik. Karena kita percaya setiap orang itu pasti punya ilmu dan setiap orang itu pasti punya bisnis. Kita kedatangan tamu istimewa pada sesi kali ini yaitu bos gue. Teman-teman, kita bersyukur ada moderator dari host dari Big Thinkers. Big Thinkers itu adalah sebuah konten yang menjadi wadah dari Coolbiz itu sendiri. Brother, thank you for coming. Thank you. Ini kan sesi nyantai Iya. ya. Gimana ya kabar lo? Wah luar biasa, baik. Bro, salam entrepreneur, brother. Salam entrepreneur juga. Iya, di Coolbiz itu, itu adalah forumnya para ilmuwan, bro. Oke. Karena kita percaya ilmuwan itu bisa dihasilkan dari dua tempat. Pertama dari institusi resmi misalnya kampus. Tapi kita juga di Coolbiz ini percaya bro, ilmuwan itu dapat dihasilkan dari lapangan. Iya. Dan di mata gue, lu tuh ilmuwan bro, ilmuwan. Nah secara khusus ilmuwan dalam konteks entrepreneurship. Gue denger-denger, lu mikirin entrepreneurship siang dan malam ya? Oh iya, dari berapa tahun yang lalu memang sempat tergerak. Gue tuh dulu sempat di fase yang ada level idealis ya. I see. Pengen ngebantu UKM Indonesia dulu tuh. Oke. Tapi sampai titik tertentu gue udah mulai kayak di fase kayak give up gitu. Mungkin bukan karena UKM-nya yang jadi masalah. Tapi kadang-kadang kita kan memaksakan kehendak ya. Gue pengen bantu orang caranya begini. Segitunya. Iya kan? Tapi gue belajar dari Arto itu nggak semua orang harus sukses. Nggak semua orang perlu sukses. Nggak semua orang perlu dibantu. Gitu. Jadi kalau mau ngebantu ada caranya. Tapi nggak usah di-enforce gitu. Oh. Wow. Karena setiap orang datang di dunia ini punya purpose. Kalau semuanya sukses siapa yang mau bersihin rumah lu bro? Ya. Kalau semuanya sukses siapa yang mau jualan ketoprak bro? Istilahnya gitu. Tapi definisi yang dia maksud adalah setiap orang itu punya fungsi, punya purpose yang kadang-kadang itu di luar formulasi otak. Gue langsung terngiang-ngiang di kepala gue tuh satu kata ya, pemberdayaan. Ya maksud gue gini bro, yang lu katakan itu ya pemberdayaan itu berarti dia harus menjadi daya berdaya. Betul. Karena jangan dengan alih-alih kata pemberdayaan, tapi sebenarnya lu lagi maksain sesuatu. Itu kan poin lu kan? Benar, iya. Ya artinya kalau lu niat pengen berdayakan seseorang atau sesuatu, lihat dengan sungguh-sungguh dia berdiri di mana. Benar. Berdayakan dia dari situ. Betul. Dan bimbing dia dan gue ingat kalimat-kalimat dia mungkin ntar lu kalau udah sempet lu nonton deh yang video gue sama dia. Dia bilang ya kalau lu mau bantu, lu menggaungkan UKM naik kelas. Pertanyaannya pada saat lu bawa dia sampai ke atas, dia ngomong gitu. Begitu dia diterpa badai di atas, lu di mana katanya? Gila sih, Iya kan? Jadi kalau lu mau nolong all the way be there gitu kan. Dan di situ gue mikir, gue menggabungkan insight dia dengan salah satu mentor gue dari US pernah ngomong sama gue, Neil, dia ngajarin gue dua hal. Only help those yang mau dibantu. Jadi bantulah orang yang meminta bantuan lu. Gitu. Ya, wow. Dan pada saat lu bantu tentu dengan kapasitas lu gitu. Jangan expect mereka melakukan sesuai dengan advice lu. Jadi ya udah lu bantu aja, habis itu lupakan. Mau dijalanin sesuai dengan prosedur enggak? Iya sih. Ya kita kan harus
terbuka juga dan ikhlas juga bahwa yang kita tahu, yang kita keren, yang kita empowering ke orang kan limitatif. Betul. Ya artinya mungkin yang kita lakukan keren pada konteks tertentu. Tetapi kan kondisi orang yang kita bantu kan konteksnya multidimensional, kan Betul. lebar sekali ya. Betul Makanya sekali. yang like you said tadi, ya bantu dan lupakan. Help and forget. Yes, dan kalimat terakhir ya gue sampaikan juga buat orang-orang yang punya jiwa membantu. Gue sangat percaya first help yourself, then help others. Jangan make money out of helping others gitu kan. Iya. First help yourself, then help others. Nah tapi kembali ke entrepreneurship, Neil. Lu suka nggak sih sama entrepreneurship? Suka Karena banget. kan lu kan temanya lumayan agak multidimensional nih kan, lu di pemberdayaan juga Kalau lu masuk. kenal gue lama ya, gue itu jiwa entrepreneurnya lumayan kental sih bro. I see, oke. Jiwa entrepreneur lu kental karena your learning atau your journey? Karena salah programming. Oh, how come tuh? Jadi Gimana? di awal programmingnya adalah kalau lu mau kaya raya lu jadi entrepreneur. Oke. Sampai gue pernah punya temen, waktu itu gue kerja sama orang. Ini lucu sih kerjanya. Jadi gue kerja sama orang, dia bilang sama gue, lu masih kerja, gue punya toko sendiri. Ya kan? Dia berarti entrepreneur lah ya. Gitu ya. Iya. Meskipun pada saat itu gue nggak ngerti juga entrepreneur sama pedagang beda jauh gitu kan. Ya kalau lu dagang aja gitu. Nah tapi definisi entrepreneur tuh maksudnya I am the master of my time. Dia selalu ngomong gua adalah master dari waktu gua. Oke. Lu adalah budak dari waktu lu karena lu dibayar berdasarkan waktu lu. Oke. Mental lu drop dong digituin sama temen lu sendiri ya nggak? Tapi ya emang gue mungkin punya ilmu reframing yang cukup kuat dari naluri kali ya. Ya. Jadi one day gue pergi ke Cempaka Mas, gue masih inget tuh gue kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah pas Sabtu Minggunya gue main ke sana sore-sore. Main ke toko dia, gue lihat dia lagi duduk di toko, lagi ngelayanin orang gitu kan. Gue bilang, kalau ini lo bilang entrepreneur dan kalau ini lo bilang you are the master of your time, lu kayaknya salah-salah ngomong deh. Kayaknya you are the slave of your time. Karena I am the king, I can enjoy weekend. Iya. You cannot. Sebenarnya dua-duanya lagi saling membodohi. Oke. Jadi at the end of the day sebenarnya yang gue tangkep along way memang benar. Kalau lo kerja sama orang gaji lo di situ-situ aja. Paling kenaikan berapa persen sih gitu kan. Ruang lingkup lo limited. Lo gak punya eksplorasi yang luas. Tapi kalau lo masuk ke dunia entrepreneurship, yang sejatinya entrepreneurship itu lo punya level of reach-nya tuh di 3 arena yang berbeda. Lo bisa ngomong unlimited profit, unlimited market size, and unlimited impact. Dampak. Ya kan, makin besar mungkin lu bisa mempekerjakan banyak orang dan sebagainya, you creating impact. Oke. Nah, di situ gue ke drive dalam dunia entrepreneurship. Perenungan yang tadi itu, yang triple unlimited tadi ya. I see. Nah, oke, aku mau kejar itu terus, aku mau perdalam itu. Artinya secara perenungan lu, secara perjalanan lu sebenarnya nempel kuat dan nempel ketat dengan ke-entrepreneurshipan sih. Nah, jadi dalam konteks itu, bro, sejauh mana pengembangan pemikiran atau keilmuan dari entrepreneurship yang udah lu pikirkan, bro, selama ini? Dari perjalanan gua, bro, insight yang gua simpulkan, buat gua entrepreneurship is just a game. Oke. Sama seperti life is just a game. Oke. Nah, tapi kembali ke entrepreneurship, Neil. Lu suka nggak sih sama entrepreneurship? Suka banget. Kan lu kan temanya lumayan agak multidimensional nih kan, lu di pemberdayaan juga. Kalau lu kenal gue lama ya, gue itu jiwa entrepreneurnya lumayan kental sih, bro. I see. Oke. Lu jalanin hidup lo, dan lu nggak bisa pilih juga kapan lu mati. Oke. Nah itu life. Tapi kalau entrepreneur lebih seru nih permainannya nih. Buat gue entrepreneur tuh dibagi menjadi 4 level of game. Oke. Level 1 itu buat gue ngomongnya choosing the game. Oke. Memilih permainan. Oke.
Nah itu kalau didefinisikan itu adalah kita tuh namanya orang tuh selalu punya namanya euforia, punya namanya spirit, punya namanya api. Kalau bahasa lo tuh api gitu. Ada ide melihat market, wah gila ayam geprek lagi rame, sikat, ini lagi rame sikat. Nah itu istilahnya kita mulai melihat, oh ada game ayam geprek, oh ada game nasi goreng, oh ada game AI, ada game digital, ada game macam-macam. So many different games, ada perhotelan dan sebagainya. Kita mulai masuk ke game karena apa nih? Karena kita melihat potensi, karena kita melihat money-nya ada di situ, kita masuk ke game. Nah itu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah dari awal aja dia nggak tahu how to choose the game. How to choose the game. How to choose the game. Jadi kalau di game itu kan konsepnya gini, lu kalau mau main game itu lu ada cara gitu. Lu tuh suka game adventure, lu suka game apa? Lu tuh udah built in sebenarnya dengan lu main dan sebagainya, lu tuh udah built in. Sama juga di dunia entrepreneurship. Lu tuh sukanya yang high risk, moderate, low risk. Oke. Ya kan? Nah, lu pas choose the game itu, misalnya mau main kuliner, lu pernah nggak bisnis kuliner? Oke. Jadi kalau buat pelaku itu sangat penting untuk mengerti how to choose the game. Aku potong dulu. Iya. Aku kan orangnya global. Iya. Jadi dari tadi gue nunggu nih, kan lu bilang ada 4 game. Sebutin dulu 4-4-nya Oh, iya. apa. Biar jadi coding buat gue. Oke. Sebelum kita explore. Level 1 memilih permainan. Choose the Level game. 2 memainkan permainan. Play the game. Level 3 memenangkan permainan. Win the game. Level 4 keluar dari permainan. Exit the game. Iya. Choose the game. Play the game. Win the game. Exit. And the exit of the game. Iya. Oke. Explore Nah, one by level one. 1 itu cocoknya buat siapa? Haha. Cocoknya buat investor. Dia boleh masukin duit di different permainan. Oh. Keleluasaannya ada di teman-teman investor. Ada. Kalau di investor dia tinggal pick the game, I invest. Ya artinya kalau lu suka milih-milih permainan, ya udah lu jadi investor aja ya. Investor aja karena lu cuman di situ modalitas lu adalah lu udah punya duit dan lu siap angus. Ya. Kan bisnis itu kan ada win ada lose kan. Ya. Jadi lu main betting kan, lu bet the player. Ya kan? ya. Yang Choose play the game itu siapa? Ini orang punya potensi menangin game nggak? Ya. Gue invest gitu. Oke. Tapi kalau pelaku jangan kayak gitu. Kalau gue pelaku, gue lebih baik choose the game that I know I can play. Oke. I know well. Ya. Gitu. Tapi gimana bro, kalau lu nggak pernah main gamenya kan lu nggak bakal tahu. Iya makanya jadi karyawan dulu biar lu tahu. Jangan ucuk-ucuk jadi entrepreneur. Nah itu urut-urutannya ya. Iya jadi karyawan dulu di game itu biar lu dapat insights dulu tentang gamenya. Iya. Iya kan? Iya. Nah level 2 begitu lu udah pick the game, lu play the game. Di sini play the game ini penting banget. Yes. To become a great player, itu lu harus bisa mengemban 3 skill yang paling penting. Skill pertama adalah kepemimpinan. Skill kedua adalah skill mengambil keputusan. Dan skill ketiga adalah skill men-spot orang-orang yang hebat. Men-spot apa orang-orang hebat. Spot itu menempatkan. hiring. Iya. Oke. Iya. Yang kalau di struktur organisasi itu ada HRD. Iya. Karena lu kalau mau jadi pemain hebat, lu tuh perlu punya tim hebat. Oke. Jadi kalau lu nggak tahu gimana building tim, Ya. nggak punya visi yang jelas, Ya. nggak punya misi yang jelas, ya lu susah. Ya. Dan kita semua bukan Superman, Pak. Makanya selalu semua orang tuh bilang kalau jadi CEO itu Chief Everything Officer. Iya, in the beginning yes. Ya. Tapi lebih baik lu mulai mengerti cara permainan bola aja deh. Ya. Gitu. Jadi lu harus kerja teamwork, lu harus punya tim. Kenapa? Karena lu bukan cuman main the game. Ya. Next levelnya apa? Win the game. Hahaha. Simon Sinek bilang, yang namanya entrepreneur life atau bisnis itu infinite game, nggak ada garis finishnya. I see. Hari ini Apple mimpin,
Iya. Samsung di belakang. Nggak Berapa lama Samsung mulai mimpin, Ya. ambil pangsa pasar. Ya. Apple Ngejar. turun dikit. Nanti ngejar lagi Apple dengan inovasinya. Samsung belum, Samsung nanti kelar lagi. Belum kelar Samsung, Huawei keluar lagi. Belum kelar lagi, Xiaomi masuk lagi. So, di dalam sebuah arena, there are so many different clubs. I call that competitors. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada kompetitor, lu mau main sama siapa? Kalau bola tuh lu mau nendangin bolanya sama siapa? Klub lo lawan klub lain kan? Iya. That's why the game it's fun. Iya. Tapi banyak sekali entrepreneur, termasuk gue dulu, Iya. lama di dalam playing the game, tapi nggak pernah winning the game. Hahaha. Jadi yang fase pertama banyak, buka bisnis 1, buka bisnis 2, buka bisnis 3, buka bisnis 4. I play so many things. I play so many things, mentalnya mental konglomerat. Imajinatif. Mentalnya mental konglomerat, perilakunya perilaku rakyat. Iya. Iya kan? Itu yang masalah gitu kan. Harusnya dibalik nih. Iya kan? Mental tetap rakyat, perilaku konglomerat. Iya. Harus jadi kuat dan viral ini. Oke, jadi level 1 itu, level 2 itu. Level 3 ini perlu apa, Neil? Level 3 ini lu perlu professional people. Oke. Lu perlu nyali di sini. Lu perlu orang yang jago strategi. Di sini udah saatnya lu menentukan lu mau menang di mana. Lu mau menang secara volume of money, lu mau menang secara volume of market, atau lu mau menang secara impact. Impact bisa jadi lu mendisrupsi industri. Iya. Lu menciptakan industri baru. Iya. Dengan membuka lapangan pekerjaan baru, dengan Iya. melakukan inovasi baru. Lu bener-bener you are one of a kind. Kayak Elon Musk mendistrupsi yang namanya SpaceX. Dia melakukan itu. Jadi dia bukan dikenal sebagai orang kaya pada saat itu, tapi dia dikenal sebagai orang yang gila saat itu. Iya. Ya kan? So, this is where the winning comes. Tapi setelah winning, kenapa harus quit? Kalau kita lagi menang, kenapa harus quit? Makanya kenapa harus ada sesi sebenarnya exit? definisi exit itu bukan berarti lu leave the game. Tapi urutan bisnis itu kan ada storming, forming, growth, acceleration, sama mature. Maturity. Mature tuh udah dewasa. Ada sebuah bisnis yang udah mencapai titik mentoknya, bro. Iya. Nah, titik mentoknya itu kalau lu nggak was-was, lu akan collapse. Iya. Jadi exit itu bisa jadi lu berkolaborasi merger sama perusahaan lain. Iya. Bisa jadi lu diakuisisi sama perusahaan yang jauh lebih besar dari lu. Iya. Bisa jadi lu membangun sebuah bisnis model yang build, operate, transfer. Jadi gue dibayar untuk bangun bisnisnya, operate bisnisnya. Habis itu gue transfer ke investor secara sepenuhnya. I get my money gitu, udah istilahnya gitu. Iya. Apakah artinya you are a quitter? No. Gue selalu bilang di dalam permainan bisnis, lu punya kesempatan untuk tahu kapan lu berhenti, kapan lu pivot, kapan lu kolaborasi, kapan lu diakuisisi. Tapi apakah entrepreneur selesai sampai situ? No, the cycle repeats. Then you start finding a new game. Then you start playing a new game. Then you start winning a new game. That's the way it goes. Oh, sirkular. Sirkular. Pilih permainannya, mainkan permainannya, Menangkan permainannya, dan exit tanda petik permainannya. Iya. Lalu silahkan pilih kembali permainannya. Bisa jadi dalam sebuah bisnis yang tadinya dia biasa, akhirnya dia masuk ke sebuah korporasi, dia menjadi player hebat untuk menginovasi new game, choose a new game, play a new game, win a new game di dalam satu korporasi besar. I see. Tapi kalau udah level game keempat itu, pasti itu level udah korporasi ya? Iya, karena kebanyakan Pasti IPO lah, IPO. Iya, pasti artinya maksudnya. Salah satunya IPO. Maksudnya kalau yang choose the game, itu kita bisa lakukan dari garasi toh? Iya, betul. Dan kalau level keempat tidak selalu ngomongin pasti level korporasi ya. Iya. Pilihannya banyak. IPO bisa. Oke. Diakuisisi bisa. Ya. Merger bisa. Pivot bisa. Kayaknya ini bisnis ini udah gak relevan nih buat gue.
Oh, oke. Gue pivot. Modelnya macam-macam. Heeh. Bahkan ada yang gue udah capek. Ada kan orang yang udah jalanin bisnisnya bagus-bagus aja, tapi dia bilang gue udah capek, gue udah bosen. Ada nggak yang model kayak gitu? Ada. I see. Dia langsung jual bisnisnya doing well, dia jual. Ya, ini dari fase choose the game sampai exit the game itu commonly itu prediksi lu masing-masing berapa tahunan tuh, bro? Gue nggak mau jawab commonly berapa tahunan, tapi yang paling common gue bilang hampir 90% entrepreneur. Nyangkutnya kalau nggak di choosing the game, playing the game. Kagak win-win terus, play terus. Kalau gue choose terus. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, karena dia belum di level playing, dia di level exploring. Pilih keluar. Iya. Gitu. Oh begitu. Jadi masih sangat early lah gitu. Jadi 10 tahun itu isinya exploring ya? Iya. Bisa jadi maksudnya? Bisa jadi cuman playing the game selama 10 tahun. Tapi nggak winning. Oh oke. Sorry, aku pengen ngejar yang winning itu. Tadi gimana untuk winning the game, bro? Winning the game itu begini loh. Misalnya misalnya gini ya. Kita ngomong winning tuh kalau bahasa yang paling gampang kalau dibawa ke bahasa Indonesia yang mudah dimengerti itu menjadi unggul. Oh, oke. Menjadi unggul. Ya. Menjadi unggul misalnya ada yang model unggul yang tahan lama, ada yang unggulnya temporary. Contoh, ada sebuah bisnis kuliner F&B yang Indomie pakai topping. Itu kan sempat unggul di saat tertentu. Tapi ada yang unggul kan? Saat itu ada yang unggul kan? Ada playernya yang unggul kan? Nah kalau player tersebut unggul saat itu dan dia nggak segera exit, dia masih bertahan, dia pikir gue unggul dan gue akan selamanya unggul, dia akan jatuh. Betul? Ada lagi musim martabak. Wah pokoknya martabak waktu itu martabak manis yang Nutella yang lagi heboh ada masanya. Nah yang pertama kali mencetuskan atau pertama kali yang meledak, dia unggul kan. Tapi begitu dia nggak bikin inovasi berikutnya, yang lain pengikutnya lebih unggul dari dia nggak? Dan dia jadi biasa. Iya. Jadi winning the game itu butuh strategi yang kuat. Jadi lu mau win di mana nih? Lu mau win secara money, habis itu udah I'm done. Atau I want to win secara market, atau I want to win secara industri atau impact. Gitu. Nah, berarti kalau bisa gue simpulkan, berarti kan choose the game, play the game, win the game, exit the game, atau quit the game. Itu berarti kira-kira itu setara dengan comparable itu seperti ini ya. Jadi eksplorasi ya. Eksplorasi melakukan tahap 1 merupakan tahap melakukan eksplorasi bisnis ya. Berarti tahap kedua manage the business. Dan yang ketiga adalah competitive the business. Dan yang keempat rasanya mungkin corporation for the business. Yes. Ya artinya untuk pada level IPO dilakukan merger akuisisi, tentu kan akan jauh lebih relevan kalau sizingnya pada tataran korporasi ya. Wah ini luar biasa ya. Jadi filosofisnya begitu. Ya. Ya gue sebagai akademisi sih diberkati banget ya. Maksudnya kalau kita di dunia akademis kan ya kurang lebih lah sistem thinkingnya juga kan itu kan. Ya kalau bahasa teorinya kan melakukan eksplorasi ya kan. Peluangnya diambil. Lalu setelah diambil diapain? Ya dikelola dong, kan manage kan. Setelah di manage gimana? Ngatur posisi kan terhadap konteks kan, kompetisi dan makro dan macam-macam di situ. Makanya di situ muncul isu kompetitif the game. Betul. Kan, melakukan game secara kompetitif. Dan yang terakhir kan itu bicara tentang exit. Ya artinya biar menunjukkan nggak melulu bisnis itu harus nempel sama saya. Betul. Ya serahkan pada mekanisme kan. Yes, benar. Dan ini semua akan terjadi kalau kita mengenali musimnya. Ya. Oke, sebelum kita bahas musim, gue ada 2 pertanyaan nih. 4G ini, 4Game ini, ya ini nyambung nggak buat UMKM? Nyambung banget. UMKM bisa nggak begini? Bisa. Atau UMKM nggak usah gitulah. Dagang-dagang aja lah, play the game aja lah.
Iya. Nyambung buat Nyambung, UMKM. nyambung. Terus kalau buat teman-teman startup Nyambung banget. juga nyambung. Iya. Oke. Kalau startup sangat relevan malah. Oh, sangat nempel ya. Sangat nempel malah. Oh ya. Karena memang dynamic ya. Wajar Iya. tangga-tangga ini Iya. dipanjat sama mereka. Iya, Tapi iya. kalau UMKM juga relevan memanjat tangga-tangga ini ya. Cuman jaraknya aja beda. Jaraknya beda. Ya. Ya kan banyak sekali UMKM punya potensi sukses banget. Ya. Ada yang suksesnya habis 10 tahun, ada yang suksesnya meledaknya gitu. We call that the winning momentum Oke. gitu. Ada yang habis 20 tahun akhirnya dia win Ya. gitu. Ya ini luar biasa, Nil. Ya, bagus sekali. Jadi kapan ini akan dibukukan? Jangan lo jawab dulu. Teman-teman, demikian Coolbiz sesi 1 dengan Sunil Tolani. Kita belajar 4G, 4 game pada sesi ini ya. Choose the game, pilih bisnisnya, play the game, lakukan bisnisnya, win the game. Ya udah lakukan bisnis, jangan jadi biasa-biasa aja lah, pastikan menang. Dan bahkan terakhir ada quit the game, artinya ya kalau pada tataran sizing tertentu, kebesaran tertentu, sesungguhnya itu udah lumayan rada di luar kita tuh. Kita harus ikhlas melihat mekanisme bisnis, mekanisme pasar apa yang terjadi. Entah merger, akuisisi, entah pivot, entah berbagai opsi-opsi strategis lainnya. Teman-teman, melakukan bisnis itu satu hal, tetapi melakukan bisnis dengan sebuah mindset itu hal lainnya. Kita nantikan sesi 2 dengan Sunil Tolani. Coolbiz. Kita lagi semangat-semangatnya, pede-pedenya, I'm going to win, I'm going to make money, ini bisnis gue pasti cuan. Apa the musim semi man. The musim semi man. dia gitu lagi, kan. wah dia teman kita lagi musim semi nih. Iya, jadi kalau ini mah gampang, palelot gitu kan. Musim gugur itu yang gue relate itu adalah lu kalau lagi berbisnis itu kan lu nggak mungkin rame terus, nggak mungkin. Goal lu tuh cuman satu, you wanna have a happy life. Lu ngomongnya duit itu bikin lu tenang, duit itu bikin lu merasa damai, duit itu bikin lu merasa lu bisa beli apapun lu mau. Mati. Nah ini empat musim ini menurut gue penting buat kita sadari juga. Jadi selain kita tahu kita lagi di level mana dalam game entrepreneurial ini, manusia itu paling sulit itu untuk menembus $10,000 pertama.